Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur karena pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam keadaan-keadaan yang normal dan yang sehat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua. Kita semua ini dalam keadaan-keadaan yang berbahagia. Karena pada malam hari ini kita imannya dalam keadaan-keadaan yang normal dan yang kuat. Pada malam hari ini iman kita ini dalam keadaan kuat. Walaupun cuacanya pada malam hari ini hujannya deras sekali. Semenjak sore tadi sampai sekarang masih hujan. Bila keimanan, keyakinan, pedoman, pendirian kita ini tidak kuat, mana mungkin bisa hadir di dalam pengajian-pengajian atau pengausan-pengausan. Karena pengajian-pengajian ini maknanya diri kita ini mengajeni diri orang lain, menghormati diri orang lain, maknanya mengaji. Kalau tausiah-tausiah atau pengausan-pengausan, kalau pengausan-pengausan itu adalah sarang-sarang belajar. Kalau tausiah-tausiah itu mendengarkan orang-orang yang sedang berceramah. Marilah kita mengucapkan bersama-sama terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mengucapkan bersolawat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan solawat-solawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masih umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memanjatkan sholawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama mengucapkan bersolawat. Allahumma
sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabi Allah, yaitu Muhammad. Sholatu wa salamullah ala Rasulillah. Sholatu wa salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna mudah-mudahan kita bersama-sama memanjatkan sholawat-sholawat untuk junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan diterima di sisinya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama kita lanjutkan terhadap jamiah tahlil ini. Minggu yang lalu udah membahas tentang sodako di dalam kitab Nurjati dan kitab Pancerung Urip Sejatining Urip. Pada malam Rabu ini kita bersama-sama membahas di dalam kitab Nurjati yang berjudul dalil. Dalil-dalil ini adalah dari Sang Pencipta kalau yang mengetahuinya. Tapi kebanyakan orang yang dipedomi adalah dalil-dalil dari makhluk-makhluknya, dari umat manusia. Padahal dalil yang sejatinya itu adalah dari Sang Pencipta. Karena di dalam dal jabar dal kecil itu maknanya ajaroba, ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Lam jareli itu maknanya lingkaran. Lam mati Gusti Allah gawe dalan. Jadi kalau umat manusianya memegangnya, ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah, di dalam lingkaran-lingkaran Gusti Allah gawe dalan. Jadi kalau umat manusianya di dalam lingkaran-lingkaran jalannya ajaroba saking Gusti Allah ing manusianya, berarti itulah dalil yang sebenarnya. Tapi kebanyakan orang itu dalilnya itu dari umat manusia yang dipedominya. Dalilnya dari kitab kuning, dalilnya dari kitab Durratul Nasihin contohnya, dalilnya dari kitab Syaibul Sohab, dalilnya dari kitab Mutajanisen, dalilnya dari kitab Minah Hosoniyah atau fikih atau al-idris atau al-ibris, semuanya itu ciptaan-ciptaan umat manusia semua. Tapi anehnya zaman-zaman sekarang dalil-dalil
yang dibuat oleh umat manusianya itu dipedomi oleh umat manusia. Padahal sang pencipta itu menciptakan dalil. Dalilnya itu udah ada di dalam huruf-huruf hijaiyah. Bila umat manusianya ingin benar, itu mudah sekali. Peganglah huruf dal jabar da. Dal jabar da itu di dalam dal kecil itu maknanya ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Bila umat manusianya tidak robah saking Gusti Allah, itu dipastikan benar atau tidak para jamaah? Kalau umat manusianya mengikuti di dalam jalan lingkaran-lingkaran Gusti Allah, itu benar atau tidak para jamaah? Benar. Itu semua dipastikan benar karena mengikuti dalil-dalil dari Gusti Allah. Bila umat manusia memegangnya tafsir, memegangnya hadis, memegangnya dalil, itu semuanya pegangan-pegangan umat manusia. Dalil-dalil itu maknanya huruf-huruf. Kalau hadis-hadis itu maknanya atau makna dari huruf-huruf itu. Saya kasih contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalilnya. Lalu hadisnya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Itu hadisnya. Itu ciptaan-ciptaan umat manusia semua. Kalau di dalam huruf-huruf hijaiyah, itu dalilnya itu di dalam hurufnya. Kalau di dalam alif jabar a, itu dalilnya. Lalu maknanya, hadisnya, alif jabar a, ing atase Gusti. Lalu dalilnya, hurufnya, dal jabar da, itu maknanya, ing manusahnya, ajaroba saking Gusti Allah. Itu hadisnya. Jadi hadis-hadis itu makna, tafsir-tafsir itu makna. Kalau dalil dan huruf itu sama. Kalau dalil itu huruf, kalau huruf itu dalil. Kalau tafsir itu makna, kalau hadis itu makna. Jadi jangan salah paham tentang hadis, tafsir, dalil, dan huruf. Huruf-huruf itu maknanya bacaan-bacaan yang saya ucapkan lalu ditafsiri atau hadisnya. Hadis-hadis itu makna. Jadi kita semua ini harus memegangnya kalau bisa itu di dalam huruf-huruf hijaiyah. Kalau di dalam huruf-huruf hijaiyah itu real dan nyata karena langsung dari sang pencipta. Saya kasih contoh. Di dalam sod itu maknanya sopo wonge. Sod jabar so ing diri umat manusianya. Jadi sopo wonge ing diri umat manusianya bila menjalankannya ajaroba saking Gusti Allah, ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Lalu dal besar, ing manusahnya ajaroba saking date Gusti Allah. Jadi semuanya umat manusia bila badannya ajaroba saking Gusti Allah, lalu hatinya di dalam dal besar, ing manusahnya ajaroba saking date Gusti Allah. Jadi dal kecil dan dal besar ini adanya di diri umat manusia. Diri umat manusianya ini ada yang berbunyi ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah, ing manusahnya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Itu di dalam dal kecil dan dal besar. Karena bila umat manusianya memegangnya
dal kecil dan dal besar. Dipastikan umat manusianya itu memegangnya itu dalilnya dari Sang Pencipta. Karena memegangnya dari dat hati, dat pikiran dirinya. Karena dat hati, dat pikiran itu adalah yang sejati. Karena kitab-kitab umat manusia itu ada yang dinamakan kitab sejati. Kitab sejati itu adanya di diri umat manusianya itu sendiri. Kitab sejati itu adalah hati dan pikiran kita ini. Karena kitab sejati itu tidak pernah bohong, tidak pernah salah. Itu selalu tahu tentang perbuatan-perbuatan ing dirinya, tentang perbuatan-perbuatan hatinya, tentang perbuatan-perbuatan pikirannya. Semuanya tahu di dalam kejujurannya. Bila melakukan salah pasti tahu, bila melakukan benar pasti tahu. Karena dinamakannya adalah kitab sejati. Kitab-kitab itu adalah adab umat manusia. Umat manusianya itu bila memiliki adab pasti memiliki hati, pasti memiliki pikiran. Karena di dalam kitab Nur Jati, nur itu cahaya, jati itu diri, diri itu umat manusia. Jadi tergantung perjalanan diri umat manusianya. Diri umat manusianya itu dikendalikan oleh kitab sejati. Diri umat manusianya itu dikendalikan oleh hati dan pikirannya. Jadi umat manusianya itu tergantung hati dan pikirannya. Contohnya pada malam hari ini. Pada malam hari ini hujannya lebat sekali. Kita semua ini diuji tentang keimanannya, keyakinan-keyakinannya, pendiriannya. Kita semua ini pada malam hari ini diuji karena dalam keadaan hujan yang lebat. Bila hati dan pikirannya kuat, dipastikan berangkat. Bila hati dan pikirannya galau, entar pendiriannya itu bingung, apakah berangkat, apakah tidak. Itu dipastikan di dalam kegalauan-kegalauan. Bila umat manusianya di dalam kegalauan-kegalauan itu, entar efeknya itu adanya di badan. Entar badannya itu enggak enak. Entar perasaan badannya itu enggak enak. Itu karena efek hati dan pikiran dalam keadaan kegalauan-kegalauannya. Bila umat manusianya yakin setemen-temennya bahwa saya pasti berangkat, bahwa saya berangkat, itu nikmat sekali. Badan ini nikmat, pikiran ini nikmat, hati ini nikmat karena yakin bahwa saya ini berangkat. Bila umat manusia di dalam kegalauan-kegalauan, di dalam kebimbangan-kebimbangan itu dipastikan tidak enak semua. Badan saya tidak enak, pikiran saya tidak enak, pikiran hati itu tidak enak. Dipastikan seperti itu. Karena kitab sejati itu berdiam dirinya adanya di hati dan pikirannya. Jadi kitab sejati dan kitab Nur Jati itu aslinya itu jadi satu. Kalau badan ini jasad dan roh. Kitab Nur Jati ini adanya di diri badan kita ini. Lalu kitab sejati itu rohnya. Karena yang menggerakkan badan ini adalah hati dan pikiran dan roh. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia pada malam hari ini. Yang menggerakkan ini adalah hati dan pikiran dan roh. Ketiga-tiganya itu bersatu. Karena semuanya umat manusianya itu semuanya ada tiga. Karena diuji umat manusianya itu semuanya tiga. Harta, tahta, wanita.
Hawa nafsu itu semuanya pasti tahu. Ujian-ujian umat manusianya itu dipastikan adanya di hawa nafsu yang paling tinggi. Jadi kita semua ini semuanya ada 3. Hati, pikiran, dan roh. Alam pun yang dibuka cuma 3. Alam rahim, alam dunia, alam kubur. Jadi semuanya itu 3 yang dibukakan oleh Sang Pencipta. Jadi kita semua ini sedang berjalan di dalam dalil-dalil dari Sang Pencipta. Bila dalil-dalil dari umat manusia itu yang membingungkan. Karena Allah belum mengucap, Allah belum menentukan. Tapi umat manusia, makhluk namanya manusia, bisa menentukan. Allah belum menentukan bahwa ini entar kiamat, atau Allah ini belum mengucapkan bahwa pada hari ini atau bulan ini entar kiamat kubro. Namanya manusia bisa mengucap entar hari kiamat itu, hari itu, bulan itu, tahun itu, umat manusia. Itu yang saya membingungkan seperti itu. Padahal Sang Pencipta itu belum menentukan tentang nasib umat manusia entar besok. Umat manusia itu udah ditentukannya oleh Sang Pencipta itu cuman 1. Bila ada bahagia, pasti ada sengsara. Bila ada hidup, pasti ada mati. Bila ada sehat, pasti ada sakit. Itu yang udah ditentukan oleh Sang Pencipta. Itu saya kasih contoh. Tapi dalil-dalil dari umat manusia, dalil-dalil dari golongan-golongan umat manusia yang titelnya tinggi-tinggi, bisa menentukan entar di sana begini, entar di sana begini. Karena dalil-dalil umat manusianya itu adalah karangan-karangan dari umat manusianya itu, lamunan-lamunan dari umat manusianya itu, hayalan-hayalan dari umat manusianya itu. Saya kasih contoh. Apakah para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau para imam, atau para habaib, atau para aulia, atau para sahabat, atau para nabi, apakah udah tahu di surga atau neraka para jamaah? Dipastikan tidak tahu. Dalil-dalil umat manusia yang saya membingungkan di dalam kitab-kitabnya udah mengetahui di surga antaranya begini, di neraka antaranya begini. Begitu yang saya membingungkan. Kalau di surga seorang lelaki itu dipastikan bila mendapatkan surga entar dipapak oleh 70 midadari. Itu benar atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak benar. Karena umat manusianya itu belum ada yang masuk surga. Karena umat manusianya itu baru masuknya yaitu alam kubur. Golongan-golongan yang menciptakan dalil, hadis, tafsir, dan yang lain-lainnya bisa menyatakan bila umat manusia entar di surga, entar dipapak oleh midadari. Itu adalah hayalan-hayalan. Karena umat manusianya itu belum tentu semua. Di dalam surga itu belum tentu semua. Karena umat manusianya itu alam dunianya masih ada. Umat manusianya itu masih berkembang. Umat manusianya itu terus berkembang. Itu belum penentuan apakah di surga, apakah neraka.
Nama umat manusianya itu belum tentu semua, titel apapun. Titelnya Nabi belum tentu, titelnya sahabat belum tentu, titelnya para aulia belum tentu, titelnya para imam belum tentu, titelnya para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib itu juga belum tentu. Karena namanya manusianya itu semuanya entar diproses semua. Titel apapun itu entarnya diproses semua. Saya bilang seluruh umat manusia belum tentu itu, karena namanya makhluk itu dipastikan diproses, entar ditimbang di alam pertimbangan-pertimbangan. Titel apapun dipastikan diproses, titel apapun dipastikan ditimbang. Itu karena hakiki, hak yang pasti, penentuan-penentuan tentang itu. Yang tahu itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Tapi zaman-zaman sekarang, makhluk-makhluk seperti manusia zaman sekarang bisa menjadi Tuhan-Tuhan, bisa tahu tentang dosanya sekian, bisa tahu tentang pahalanya sekian, bisa tahu entar di surganya, merasakan midadari-midadari melayani kita sebagai lelaki-lelaki. Jadi saya mau bertanya, entar umat manusia namanya wanita, itu entar bagaimana di surganya? Apakah dipapak oleh lelaki-lelaki yang ganteng banyak ataukah tidak para jamaah? Ya. Itu penghayal-penghayal yang tidak ada rumusnya. Di dalam kitab-kitab ulama-ulama menyatakan bila lelaki masuk surga entar dipapak oleh 70 midadari-midadari atau lebih. Bila perempuan yang masuk surga, entar bagaimana? Itu belum pernah ada yang menyebutkan bila perempuan-perempuan itu masuk surga, entar dipapaknya oleh siapa para jamaah? Dipastikan tidak tahu. Karena golongan-golongan para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para aulia, atau para imam, atau sahabat, atau nabi, itu belum tahu tentang di sana. Nabinya udah mati. Apakah nabi itu udah kembali para jamaah? Nabinya udah mati, tapi tidak ada yang kembali. Tapi golongan-golongan ulama menyatakan bila lelaki itu entar dipapak oleh 70 midadari. Jadi saya bertanya terhadap para jamaah, bila wanita masuk surga, entar yang memapak itu siapa? Tahu atau tidak para jamaah? Para jamaah juga tidak tahu, apalagi saya. Saya juga tidak tahu yang memapak itu siapa. Karena penghayalan-penghayalan itu udah terlalu jauh. Jadi umat manusia di dalam dunia ini, termasuk kita semua ini, karena kita semua ini oleh dalil-dalil golongan-golongan para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus itu, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau para sahabat, atau nabi, itu dalilnya itu menghayal, penghayalan-penghayalannya. Karena surganya belum ada yang ke sana, nerakanya belum ada yang ke sana, tapi golongan-golongan dia udah mengetahui. Jadi mengetahuinya itu dari mana para jamaah? Itu tidak tahu dipastikan, apalagi saya. Saya juga tidak tahu itu dari mana rumusnya bisa berbicara seperti itu.
surga entar seperti ini, neraka seperti ini, semuanya Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah, semuanya itu belum ditentukan. Sang Pencipta belum mengucap bahwa surga antaranya begini bentuknya, neraka antar bentuknya begini. Semuanya Sang Pencipta itu belum menentukan si A atau si B yang masuk surga atau yang masuk neraka. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusianya itu butuh proses, butuh ditimbang semua. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, Nabi memiliki kesalahan-kesalahan tidak para jamaah? Para sahabat memiliki kesalahan tidak? Para aulia memiliki kesalahan tidak? Para imam memiliki kesalahan tidak? Para alim ulama, kiai, ustaz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib memiliki kesalahan tidak? Bila memiliki kesalahan, dipastikan butuh proses, dipastikan butuh ditimbang. Karena takdir kodratnya umat manusianya itu ada benar, ada salah, dipastikannya. Jadi umat manusianya itu memiliki semuanya, memiliki baik, memiliki kesalahan, memiliki kedua-duanya. Karena umat manusianya itu jalannya dua, kadang baik, kadang tidak. Umat manusianya itu hidup di dalam dunia ini, lahir di dalam dunia ini, membawanya itu adalah catatan-catatan, bukan membawanya buku-buku. Yang saya anehkan bila bulan Sya'ban atau bulan Roa ini pergantian-pergantian buku. Itu yang saya membingungkan. Jadi saya mau bertanya, bukunya antar besok itu besarnya seberapa para jamaah? Tahu atau tidak para jamaah? Tidak tahu. Dipastikan tidak tahu buku umat manusianya itu. Karena umat manusianya itu lahir di dalam dunia ini, di dalam kitab Pancarurip Sejatin Urip. Umat manusianya itu lahir di dalam dunia ini, membawanya itu adalah catatan-catatan baik dan catatan-catatan buruk. Itu pun hanya satu kali membawanya sampai akhir hayat. Yang saya membingungkan ini, setiap tahun umat manusianya itu pergantian-pergantian buku di dalam bulan Sya'ban ini atau bulan Roa. Itu rumusnya dari mana? Itu yang real dan nyata itu umat manusia lahir di dalam dunia ini, membawanya itu adalah catatan amal baik dan catatan amal buruk. Kalau udah mati entar dibawa, lalu dimintai pertanggungjawabannya, lalu ditimbang di alam pertimbangan. Jadi kita semua ini membawanya adalah catatan-catatan amal baik dan amal buruk, bukan membawanya buku tiap tahun diganti. Tiap tahun umat manusia itu diganti setiap bulan Sya'ban tanggal 15 kalau tidak salah. Itu rumusnya dari mana? Jadi saya meluruskan, bukan saya menyalah-nyalahkan tentang ada buku pergantian-pergantian tiap tahun. Umat manusianya itu dipastikan membawanya itu catatan-catatan amal baik dan catatan-catatan amal buruk. Benar atau tidak para jamaah? Itu udah ada di dalam kitab Nurjati. Udah ada di dalam kitab Pancarurip Sejatin Urip. Setiap tahun itu umat manusia itu tidak ada bukunya. Adanya catatan amal baik dan catatan amal buruk.
Jadi setiap catatan-catatan umat manusianya itu entar dimintai pertanggungjawabannya entar besok kalau udah waktu-waktunya. Bila umat manusianya tergantung ingkawitannya, perbuatan-perbuatan di dalam dunianya, entar pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya. Itu di dalam kitab Nurjati. Bila umat manusianya perbuatan-perbuatannya baik, entar pembalasan di dalam kuburnya baik. Bila perbuatan-perbuatannya jelek, entar di dalam kuburnya juga pembalasannya jelek. Itu tergantung umat manusianya. Apakah perbuatan baik, apakah buruk? Itu tergantung umat manusianya. Jadi kita bersama-sama pada malam hari ini pedoman-pedoman dari kitab-kitab yang ciptaan-ciptaan umat manusianya itu, kitab-kitab seperti kitab-kitab zaman-zaman sekarang itu jangan dipedomi, cuman buat pegangan-pegangan saja. Yang wajib dipedomi itu dalilnya, hadisnya, tafsirnya itu dari Gusti yang wajib dipegangi. Itu dalil dari Gusti itu adanya di dalam huruf-huruf hijaiyah. Contohnya jim jaberja, jaganane manusanya. Jaganannya manusianya itu adanya di mana para jamaah? Tahu. Jaganan umat manusianya itu adanya di Sang Pencipta. Karena di dalam jim jaberja, jaganane manusianya. Pegangan umat manusianya itu adanya di Sang Pencipta. Itu dalil dari Sang Pencipta, real dan nyata. Itu di dalam huruf, bukan di dalam kitab-kitab. Lalu dilanjutkannya dalilnya di dalam jim paseju, maknanya junjungan atine manusianya. Junjungan atine manusianya itu adanya di mana para jamaah? Adanya di diri Sang Pencipta atau Gusti Allah. Jadi kita semua ini di dalam dalil-dalil itu harus dipegangnya, yaitu dari Sang Pencipta. Bila dalil, hadis, tafsir itu ciptaan-ciptaan umat manusia, itu jangan dipedomi. Yang dipedomi itu dalil dari Gusti Allah. Dalil dari Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustina atau Tuhannya itu adanya di huruf-huruf, bukan di kitab-kitab adanya. Karena di kitab-kitab itu semuanya udah ditafsirkan, udah dimaknani oleh diri umat manusia. Di dalam Al-Quran itu isinya semuanya, tafsirnya atau hadisnya itu yang memaknani, yang mengharokati itu semuanya umat manusia, bukan dari Sang Pencipta. Kalau huruf-hurufnya itu dari Sang Pencipta. Jadi umat manusianya itu semuanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Sang Pencipta itu semuanya itu adalah buat pegangan-pegangan. Saya kasih contoh, khususnya orang Islam, pegangan umat manusia atau pegangan orang Islam. Contohnya kitab Al-Quran. Al-Quran itu maknanya tolak ukur umat manusia. Jadi Al-Quran itu buat tolak ukur umat manusia. Jadi umat manusianya itu jangan menjadi Tuhan-Tuhan. Karena umat manusia bila mengetahui tentang makna Al-Quran, Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Tolak ukur umat manusianya itu adanya di diri kita ini. Saya diciptakan oleh Sang Pencipta. Alam dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi saya ini jangan mengatasi urusan-urusan Sang Pencipta.
Bila mengatasi urusan-urusan Sang Pencipta itu salah besar. Itu yang dimaksud Al-Quran. Al-Quran itu buat tolak ukur umat manusia. Umat manusia itu hanya sekedar makhluk. Umat manusia itu hanya sekedar ciptaan-ciptaan Sang Pencipta. Tapi yang saya anehkan, Al-Qur'annya itu isinya bisa hafal semua, tapi makna Al-Qur'annya tidak mengetahui, yang saya anehkan. Padahal Al-Qur'an itu buat tolak ukur umat manusia. Tolak ukur umat manusianya itu jangan melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Umat manusianya itu hanya sekedar urusan duniawi, urusan yang mengatasi hablum minanas atau hablum minallah dipasrahkan saja oleh Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu udah mengasih dalil, udah mengasih tafsir atau hadis di dalam hurufnya. Alif jabar a ing atase Gusti. Alif jabar a itu dalilnya. Alif jabar a ing atase Gusti itu hadisnya. Jadi huruf alif jabar a itu dalilnya, alif jabar a ing atase Gusti itu hadisnya. Jadi yang langsung dari Sang Pencipta itu real dan nyata. Bila ciptaan-ciptaan umat manusianya itu tidak ada real dan yang nyata. Semuanya semu semua. Semuanya menghayal semua, kebanyakannya. Karena huruf-huruf hijaiyah ini langsung dari Sang Pencipta. Karena sebelum menurunkan huruf-huruf hijaiyah ini, Sang Pencipta itu mendekati di dalam gua. Ada seorang umat manusia sedang bertapa. Umat manusianya itu adalah seorang utusan-utusan dari Sang Pencipta, yaitu namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu disuruh mencatat oleh Sang Pencipta. Hai Khidir, berhentilah tapahmu. Hai Khidir, catatlah kekuasaanku. Catatlah ciptaan-ciptaanku. Catatlah sifat-sifatku. Nabi Khidir itu dikasih oleh Sang Pencipta itu huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itu ditulis oleh Nabi Khidir itu di dinding gua. Itu Nabi Khidir itu menyatakan, ya Gusti, saya mencatatnya itu bagaimana? Hai Khidir, catatlah ucapanku ini dari telunjukmu, menulis di dinding gua itu. Lalu menulislah Nabi Khidir itu di dalam dinding gua itu sampai selesai. Itu tulisannya itu adanya huruf-huruf hijaiyah semua dan makna-maknanya. Huruf-huruf hijaiyah itu maknanya alif. Alif iku Gusti Allah kamanunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Lalu alif jabar a ing atase Gusti. Gusti Allah mengatasi semua tentang urusan hablum minallah atau urusan hablum minanas. Benar atau tidak para jamaah? Lalu dilanjutkan dengan alif jar'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Benar atau tidak para jamaah? Lalu alif paseu ing dadi utusane Gusti. Ing dadi utusane Gusti itu adalah seorang nabi-nabi. Nabi-nabi itu banyak, tidak bisa terhitung. Yang diketahuinya cuma 25 nabi.
Nabi Khidir ini tidak termasuk di dalam 25 catatan itu. Padahal Nabi Khidir itu seorang nabi, tapi tidak tercantum di dalam urutan-urutan 25 nabi itu. Lalu dilanjutkan dengan huruf B. Huruf B ini Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesang. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan ciptaan-ciptaan Gusti Allah pun tidak selalu sempurna. Contohnya Gusti Allah menciptakan makhluk di dalam huruf B. Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesang. Sebagus-bagusnya manusia urip iku kang paling sampurna urip, bagus lan rusuh. Benar atau tidak para jamaah? Lalu dilanjutkan dengan sebenar-benare manusia urip iku diciptakan oleh Sang Pencipta. Bentuk wujudnya pas bentuk manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Lalu dilanjutkan ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu di dalam kekurangan-kekurangannya. Gusti Allah menciptakan makhluk namanya manusia. Manusianya itu ada bagus, bener, blesang. Seblesak-blesake manusia urip iku kurang. Tentang wujud, tentang sifat, tentang watak itu adanya di kekurangan-kekurangan semua. Umat manusia diciptakan oleh Sang Pencipta itu ada enggak yang kurang para jamaah? Dipastikan ada. Bentuk wujud umat manusia itu tidak selalu sempurna ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu. Ada yang tidak ada tangannya, ada yang tidak ada kakinya, ada yang tidak ada telinganya, atau irungnya, atau mulutnya yang sumbing. Itu ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu tidak selalu sempurna. Itu di dalam huruf B. Huruf B itu ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu semuanya itu ada yang sempurna ning urip, ada yang pas bentuk wujudnya benar manusia, ada yang kurang. Jadi kita semua ini, yang ketiga ini, umat manusianya itu selalu kurang, tidak ada cukupnya, tidak ada nerimanya umat manusianya itu. Karena udah takdirnya, udah kodratnya umat manusianya itu. Karena umat manusianya itu di dalam huruf B ini Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku kang paling besak iku kurang. Tentang wujudnya, tentang wataknya, tentang sifatnya itu adanya di kekurangan-kekurangan semua. Saya kasih contoh. Yang pertama orang jualan. Orang jualan itu dikasih rezeki. Biasanya rezekinya banyak lalu sedikit. Itu dipastikan menggerutu. Lalu dikasih banyak pun menggerutu lagi. Contohnya seperti saya kan tukang penjualan. Saya menawarkan barang saya, contohnya 500.000. Lalu pembeli itu tidak menawar. Itu oleh Sang Pencipta itu udah dikasih banyak rezeki, tapi masih kurang. Karena bila saya menawarkan lebih tinggi, entar lebih tinggi lagi bagi saya. Seandainya saya menawarkan 600.000, itu dipastikan orang pembeli itu nggak menawar, pikir yang menjualkannya itu.
Padahal Gusti Allah atau Sang Pencipta atau yang Gustine itu atau Tuhannya udah mengasih rezeki lebih, menawarkan 500.000 lalu langsung dibeli. Tapi batin saya, pikiran saya, kok saya tidak menawarkan lebih dari 500.000? Berarti umat manusianya itu masih kurang, berarti tidak nerimo, berarti tidak legowo atas rezeki-rezeki dari Sang Pencipta. Itu soal-soal penjualan barang. Kalau soal-soal penjualan makanan-makanan, seandainya hari ini membawanya 4 kilo, lalu di dalam membawa 4 kilo itu pagi-pagi itu habis, umat manusianya itu bukan mengucapnya bersyukur, ya Allah alhamdulillah penjualan saya ini habis pagi-pagi 4 kilo. Tapi umat manusianya itu kadang-kadang dikasih 4 kilo itu menggerutu. Kok saya tidak lebih membuatnya supaya untung saya ini banyak? Itu watak umat manusia, itu sifat manusia, dipastikan seperti itu. Hari ini penjualannya banyak, tapi masih mengeluh. Kalau penjualannya sedikit, pasti mengeluh. Berarti takdir kodrat umat manusianya itu berarti kurang. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam huruf B, yang ketiga itu kurang. Wujudnya kurang, sifatnya kurang, wataknya kurang. Umat manusia diciptakan oleh Sang Pencipta itu anu bagus, anu bener, anu besak. Jadi ketiga-tiganya itu semuanya kalau bisa itu dirangkum. Karena umat manusia kalau ketiga-tiganya dirangkum, dipastikan keberatannya itu dipastikan yang benar. Karena bagus sama benar sama enggak para jamaah? Tidak sama. Kalau bagus sama benar itu sama. Kalau bagus dipastikan benar. Kalau benar itu dipastikan bagus. Contohnya, saya sedang ujian. Lalu ulangannya itu mendapatkan 100. Berarti kamu benar, nak. Berarti kamu bagus, nak, mendapatkan nilai 100. Berarti benar dan bagus itu sama. Kalau kurang, itu kurangnya itu seberapa banyaknya, tidak terhitung kalau kurang. Kalau bagus dan benar itu ada batas-batasnya, yaitu 100 batasnya. Kalau kurang tidak ada batasnya. Karena diri umat manusianya itu kekurangan-kekurangan itu tidak ada batas-batasnya. Kalau kebagusan-kebagusan atau kebenaran-kebenaran umat manusia itu dipastikan ada batas-batasnya. Kalau kebenaran makhluk, kebagusan makhluk itu ada batas-batasnya. Tidak mungkin mengatasi tentang Sang Pencipta. Kebagusan umat manusia, kebenaran umat manusia tidak mungkin kebagusan Sang Pencipta atau kebenaran Sang Pencipta bisa dilampaui oleh umat manusia. Jadi makhluk itu kebagusannya atau kebenarannya itu ada batas-batasnya. Kalau kekurangan-kekurangan itu tidak ada batas-batasnya. Jadi kita membahas pada malam hari ini, membahasnya di dalam kitab Nurjati, yaitu dalil. Jadi kita ini yang dipegang itu harusnya yaitu dalilnya dari Sang Pencipta. Kalau dalil dari Sang Pencipta itu ada di huruf jim jaberja, ada di huruf jim paseju, ada di huruf
dal jaberda, dal kecil, lalu dal jaberda, dal besar. Kalau huruf jim jaberja, jagane manusianya itu siapa? Gusti Allah. Lalu jim paseju, junjungan atine manusianya itu Gusti Allah. Lalu dal jaberda, ajaroba saking datnya Gusti Allah itu di dalam dal besar. Lalu dal kecilnya ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Jadi dalil-dalil itu adanya di huruf-huruf, bukan adanya di dalam kitab-kitab. Cukup sekian saja pengawasan atau tausiah saya. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.